Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia besar berbentuk umur, berbentuk iman Islam kita yang masih berada dalam dada kita. Kita bersyukur pada saat-saat seperti ini masih kuat mempertahankan akidah dengan sebaik-baiknya, dan kita juga berharap akidah ini terus kita pertahankan sampai maut menjemput kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sekalian, pada bulan Ramadan ini kadang-kadang yang disebut sebagai syahrul doa, yaitu bulan banyak dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saat ke saat bahkan ada yang membuat jajaran jadwal doa dari hari ke hari. Doa hari ke-1, ke-2 dan sampai seterusnya. Tapi ada satu doa yang biasa kita bacakan setidak-tidaknya ba'da sholat. Mulai dari kecil kita membaca doa itu sampai saat sekarang, dan insya Allah sampai yang akan datang. Yang bahkan doa ini karena pendek tapi mempunyai makna yang hebat, disebut sebagai doa sabu jagat. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kita minta kebahagiaan kepada Allah dunia dan nanti di akhirat. Pertanyaannya adalah, kebahagiaan di dunia itu seperti apa dan bagaimana nanti di akhirat? Dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 261, beliau menyebutkan setidak-tidaknya terdapat 5 atau 6 ciri atau tanda kebahagiaan seseorang itu. Yang pertama adalah bahwa seorang yang bahagia di dunia itu mempunyai kesehatan yang prima, afiah. Dapat dimengerti, orang yang kaya seperti apapun, pangkatnya tinggi, tapi kalau dia sakit-sakitan, nggak banyak yang dia dapat terima atau nikmati. Bayangkan, makanan apapun bisa dia beli, bisa dia makan, tapi karena badannya sakit, maka bau sudah banyak dilarang. Minum yang manis nggak boleh karena diabetes. Minum yang itu nggak boleh karena ginjal. Minum yang ini nggak boleh karena jantung. Makannya itu tidak boleh karena tenggorokannya sakit, atau mungkin perutnya sakit. Jadi berbahagialah Anda apabila masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kesehatan itu adalah ciri orang bahagia yang pertama. Begitu kata Ibnu Katsir. Yang kedua, bahwa orang yang bahagia itu dicirikan dengan mempunyai rumah yang cukup. Dalam bahasa Ibnu Katsir adalah darut rahibah. Darur rahibah itu adalah rumah yang cukup, bukan yang rumah yang besar, bukan rumah yang banyak. Tidak disebutkan, karena banyak orang yang punya rumah gede, banyak orang punya rumah banyak, tapi tinggal malah satu petak ukuran 2x3 di Sukamiskin atau di tempat-tempat lain. Kasihan. Jadi orang yang mempunyai rumah besar, orang yang mempunyai rumah yang banyak, belum tentu dia menikmati rumah tersebut.
Maka orang yang bahagia itu udah punya rumah yang cukup, tapi bisa dinikmati. Kemudian yang ketiga, zaujatul hasanah. Punya pasangan hidup yang soleh atau solehah. Betapa bahagia seorang suami punya istri yang soleha. Semua pekerjaannya dilaksanakan sebaik-baiknya. Taat kepada suami, pandai mengaji, berdoa buat keluarga dan suaminya, kapan dan di mana saja. Istri yang sangat didambakan oleh setiap orang. Kemudian tanda bahagia yang ketiga, yang berikutnya adalah rizkun wasi'. Ini juga bukan rizkun kabir atau rizkun kasir. Rizki yang cukup, bukan banyak. Pantas orang berkata, saya memang nggak perlu kaya, saya memang nggak perlu punya banyak kekayaan, saya mau cukup aja lah. Artinya cukup untuk makan, cukup untuk bisa bepergian, cukup untuk sandang, cukup untuk pendidikan, cukup untuk ibadah, bahkan cukup untuk pergi umroh, cukup pergi haji, cukup aja. Karena banyak orang yang kekayaannya melimpah, nggak bisa dia haji, nggak bisa, nggak mampu dia umroh, dengan berbagai alasan. Selanjutnya, wa ilmun nafi. Ilmu nafi adalah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan saudara, sedikit banyak kita sudah mempelajari ilmu malah dari kecil. Dan kalau itu tidak pernah kita siarkan kepada yang lain, diberikan kepada yang lain, tidak bermanfaat. Sesedikit apapun kalau kita punya ilmu, dimanfaatkan, diberikan kepada orang lain, artinya ilmu tersebut manfaat. Mari pada bulan Ramadan ini, Anda bisa apa? Kita bisa apa? Ngajar ngaji umpamanya, Al-Fatihah yang baik, baca Quran yang baik, ajarkan. Karena itu adalah ilmu yang akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah wa amal soleh. Amal soleh. Ciri orang yang bahagia itu punya amal soleh. Kemana-mana dia beramal yang terbaik, yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhun linnas. Orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Yang berikutnya adalah wa marokibu hani. Ini yang sangat aneh. Wa marokibu hani ini kendaraan, punya kendaraan yang bagus. Saudara, Kanjeng Nabi itu punya unta yang paling hebat, punya kuda yang paling hebat. Maka tidak dilarang seorang dai, seorang ustadz punya kendaraan yang bagus untuk dakwah tentu. Jangan sampai kita pergi dakwah, kita tidak punya kendaraan, terlambat di jalan, mungkin juga kesusahan macam-macam. Jadi silakan punya kendaraan yang baik dengan cara yang mendapatkan yang halal. Kemudian wasna'i jamil. Orang yang bisa menjaga nama baik. Kita pada bulan Ramadan ini berbuat yang terbaik, beramal yang terbaik. Tapi selepas Ramadan, lupa apa yang kita kerjakan bulan Ramadan itu tidak dikerjakan kembali. Sehingga na'udzubillah minalik, mungkin matinya tidak dalam keadaan yang baik. Karena kembali lagi